Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Riyandi di sini ingin menjelaskan tentang terminologi ethical hacking. Sebelumnya, apa itu ethical hacking? Ethical hacking adalah proses peretasan yang dilakukan secara legal dan etis untuk mengidentifikasi serta memperbaiki celah keamanan dalam sistem komputer atau jaringan. Ethical hacker bekerja dengan izin pemilik sistem untuk mencegah serangan berbahaya. Adapun beberapa kategori dalam ethical hacking. Yang pertama adalah jenis hacker, kemudian metode dan teknik, jenis keamanan, keamanan jaringan, serta alat hacking. Nah, ada 3 jenis hacker. Yang pertama adalah white hat hacker, di mana hacker etis yang bekerja secara legal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan keamanan suatu sistem. Biasanya mereka bekerja sebagai security analyst atau penetration tester. Yang kedua, black hat hacker, di mana hacker jahat yang menyusup ke sistem tanpa izin dengan tujuan mencuri data, merusak, atau memperoleh keuntungan pribadi. Jenis terakhir adalah grey hat hacker, hacker yang berada di antara white hat dan black hat. Mereka bisa menemukan celah keamanan tanpa izin, tetapi terkadang melaporkannya ke pemilik sistem alih-alih mengeksploitasinya. Untuk metode dan teknik, ada 3 juga. Yang pertama adalah penetration testing atau pentest, di mana simulasi serangan untuk mengidentifikasi celah keamanan dan mengevaluasi kekuatan pertahanan suatu sistem. Yang kedua, social engineering, teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi sensitif dari orang tanpa mereka sadari. Contohnya berpura-pura menjadi petugas IT untuk meminta password. Terakhir adalah phishing, serangan rekayasa sosial di mana hacker mengirim email atau pesan palsu untuk menipu korban agar memberikan data sensitif, seperti kredensial, login, atau informasi kartu kredit. Nah, untuk jenis keamanan ada 3 juga, di mana DDoS attack atau Distribute Denial of Service, serangan yang mengirimkan lalu lintas internet dalam jumlah besar ke suatu server hingga sistemnya tidak bisa diakses pengguna asli. Yang kedua, SQL injection, teknik hacking yang mengeksploitasi celah dalam database website dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya, memungkinkan hacker untuk membaca, mengubah, atau menghapus data. Terakhir, man in the middle attack, serangan di mana hacker menyadap komunikasi antara dua pihak tanpa mereka sadari, memungkinkan pencurian data atau manipulasi pesan yang dikirimkan. Nah, untuk keamanan jaringan ada 3 juga, di mana yang pertama adalah firewall, sistem keamanan yang bertindak sebagai penyaring lalu lintas jaringan masuk dan keluar, hanya mengizinkan koneksi yang sah. Yang kedua, IDS dan IPS, sistem yang mendeteksi dan mencegah serangan jaringan secara real time. IDS hanya mendeteksi, sementara IPS bisa mengambil tindakan otomatis untuk menghentikan ancaman. Terakhir, VPN atau Virtual Private Network, teknologi yang mengenkripsi lalu lintas internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan dengan aman bahkan di jaringan publik. Untuk kategori terakhir adalah alat hacking, di mana ada Metasploit, framework yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem, banyak digunakan dalam penetration testing. Kedua, Wireshark, alat analisis jaringan yang memungkinkan hacker untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data di suatu jaringan guna menemukan anomali atau kebocoran informasi. Terakhir, Nmap atau Network Mapper, alat pemetaan jaringan yang digunakan untuk memindai perangkat, layanan, dan port yang terbuka dalam suatu jaringan guna menemukan potensi celah keamanan. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.